sosum tulodo, dua ing madya mangun karso, dan yang ketiga tuturi handayani. Om Swastiastu Ibu Dewi. Om Swastiastu Pak. Ya. Terima kasih Bu Dewi sudah bersedia mengikuti rangkaian coaching supervisi akademik niki. Baik Bu Dewi, jadi untuk rangkaian coaching supervisi akademik ini adalah rentetan tugas dari calon guru penggerak yang angkatan 9. Nanti coaching supervisi akademik ini akan terbagi jadi 3 tahapan. Yang pertama pra observasi, kemudian observasi di kelas, selanjutnya terakhir pasca observasi, gitu ya. Baik Bu Dewi, sebelum kita mulai, yang kita lakukan sekarang ini adalah namanya pra observasi. Sebelum dimulai, mungkin Bu Dewi ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik Bu Dewi, sebagai pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, tujuan pembelajaran yang akan Bu Dewi lakukan nanti pada saat kegiatan observasi di kelas, tujuan pembelajarannya apa ya? Terima kasih Pak. Tujuan pembelajaran saya nanti pada saat di kelas adalah mendeskripsikan pengertian alat pengolahan memasak yang terdiri dari pesawat memasak. Yang kedua, tujuannya adalah mendeskripsikan jenis, fungsi, dan karakteristik alat memasak. Seperti itu Pak. Jadi ini tentang alat memasak ya? Tentang alat memasak. Kemudian Bu Dewi mungkin sebelum pembelajaran yang akan dilakukan ini pasti sudah melakukan refleksi dari pembelajaran sebelumnya ya? Ada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Tapi yang Ibu Dewi mau perbaiki barangkali. Terima kasih. Yang mau saya perbaiki adalah pada saat itu saya menggunakan metode mengajar ceramah dengan PowerPoint. Jadi di sini siswa merasa bosan dengan metode pembelajaran yang saya terapkan di situ Pak. Merasa bosan sehingga saya ingin melakukan perubahan agar nanti siswa bisa termotivasi dalam belajar di kelas. Berarti Bu Dewi punya area pengembangan yang mau dikembangkan. Area pengembangan Bu Dewi nanti untuk pembelajaran selanjutnya nanti. Area pengembangannya adalah siswa lebih aktif di kelas, lebih mampu mengemukakan ide-ide, pemikiran baru, ya, sehingga nanti tujuannya nilai akademik anak-anak meningkat. Oh gitu ya. Jadi area pengembangannya keaktifan siswa ya mau dikembangkan. Baik Bu Dewi. Pertanyaan yang selanjutnya, Ibu Dewi sebelum melakukan pembelajaran besok pasti sudah ada persiapan ya. Yang mau yang tanyakan persiapan Bu Dewi ini ke model pembelajarannya nanti Bu ya. Model yang saya gunakan adalah model pembelajaran discovery learning Pak. Discovery learning. Pada metodenya? Metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Metodenya diskusi kelompok saja. Diskusi kelompok universal. Baik, jadi Bu Dewi sudah punya rencana untuk model pembelajarannya dan metode pembelajarannya gitu ya. Berarti untuk kegiatannya kapan akan Bu Dewi lakukan? Rencananya kegiatannya Senin besok Pak. Senin besok ya. Jadi rencananya sudah, kegiatannya sudah, jadwalnya Senin ya. Kira-kira Bu Dewi ada yang mau membantu nggak? Siapa yang Bu Dewi minta bantuan untuk kegiatan pelajaran besok Senin itu? Yang akan membantu saya adalah nanti tenaga laboran agar nanti alat-alat di kitchen itu bisa dipersiapkan. Seperti itu. Baik Bu Dewi, jadi yang kira percakapan ini sudah berjalan dengan baik ya. Yang lihat kesiapan Bu Dewi tadi sudah ada refleksi sebenarnya dari kegiatan pelajaran sebelumnya yang Bu Dewi lihat masih pasif. Karena Ibu Dewi bukan ceramah ya, dengan menggunakan PowerPoint saja. Ibu Dewi menangkap adanya siswa yang kurang aktif, sehingga Ibu Dewi mengembangkan area keaktifan siswa. Sehingga Ibu Dewi juga merancang sedemikian rupa pembelajaran kedepannya hari Senin ini ya, supaya siswanya aktif. Saya kira sudah baik, sudah ada kegiatan refleksi dari sebelumnya untuk pelaksanaan pembelajaran kedepannya. Nah, kira-kira untuk kegiatan coaching supervisi akademik pra observasi ini ya, sudah bisa kita jalankan dengan baik itu. Yang Ibu Dewi sudah lihat sudah menyiapkan rencananya, sudah ada waktunya.
dan sudah ada teman yang mau dimintai bantuan juga sudah ada ya. Mungkin yang saya tanyakan terakhir, apa yang Ibu Dewi rasakan setelah percakapan pra-observasi niki? Ya, silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak. Yang saya rasakan nanti dalam pembelajaran itu saya merasa lebih siap menghadapi anak-anak dengan model metode yang saya gunakan, sehingga nanti anak-anak merasa termotivasi dalam belajarnya. Ya, jadi yang lihat Ibu Dewi juga sudah bisa menangkap dengan baik ya manfaat dari percakapan pra-observasi ini ya. Bu Dewi merasa lebih siap ya, siap dalam melakukan nanti kegiatan pembelajaran hari Senin besok ya. Nah, yang kira tujuan dari percakapan pra-observasi ini sudah berjalan dengan baik kalau gitu ya. Jadi bisa kita akhiri ya, tinggal yang nanti dampingi Bu Dewi pada observasi kelas di hari Senin nanti. Baik, kita akhiri kalau begitu teman kita ada niki Bu Dewi ya. Kita akhiri dengan Palmo Santi. Jadi Bu Dewi, Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semoga hari ini dipenuhi dalam keadaan baik, sehat dan tidak penyakit. Baiklah, untuk hari ini sebelum dimulai pembelajaran, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ya, coba buka kelas. Apa hari ini ada absen? Ya. Kenapa? Tentunya karena ya. Oke. Baiklah, berarti semua hadir ya, saya karena ya. Terus ya, untuk hari ini kebetulan sekali Ibu akan memaparkan sebuah materi yang sangat menarik yang bisa kalian
Om Swastiastu Ibu Dewi. Swastiastu Pak. Terima kasih Ibu Dewi sudah hadir kembali ya, dalam kegiatan terakhir dari coaching supervisi akademik. Nah, ini namanya kegiatan pasca observasi ya, setelah Ibu Dewi melakukan observasi di kelas kemarin. Ya. Baik Bu Dewi, untuk sebelum dimulai, apakah Bu Dewi ada yang mau ditanyakan barangkali? Ya Pak. Ya, baik, kita mulai. Baik Bu Dewi, untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan, kemarin Bu Dewi sudah melakukan mengajar di kelas ya, sudah dengan membawa tujuan pembelajaran gitu ya. Yang mau yang tanyakan, menurut Bu Dewi berapa persen ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Dewi rencanakan? Terima kasih Pak. Tujuan pembelajaran saya itu kira-kira nanti tercapainya hanya 80% Pak. Kenapa 80%? Di sini saya melihat ada satu kelompok. Di sini satu kelompok ini kurang aktif dalam presentasi. Seperti itu. Jadi ketercapaiannya saya simpulkan hanya 80%. Yeah. Oh, berarti Bu Dewi masih melihat ada sesuatu yang belum aktif ya di presentasi, sehingga Ibu Dewi menganggap ketercapaian 80% gitu ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, kelebihan yang Ibu Dewi rasakan setelah Ibu Dewi melakukan pembelajaran di kelas kemarin. Kelebihannya adalah di dalam berdiskusi di masing-masing kelompok ini siswa mampu mengekspor dirinya. Dia mampu mengemukakan pendapat, ide-ide barunya dalam kelompoknya. Jadi melalui metode diskusi yang saya terapkan di masing-masing kelompok ini, siswa lebih aktif dalam kelompoknya, siswa lebih mampu mengemukakan ide dan pendapatnya, sehingga nanti anak-anak dalam berpresentasi lebih percaya diri. Ya. Ibu Dewi sudah melihat kelebihannya juga ya, sudah berlangsung pada saat pembelajaran kemarin di kelas. Nah, kalau kekurangannya yang Bu Dewi lihat? Kekurangannya di sini ada satu kelompok Pak, ada satu kelompok dalam presentasi itu dia kurang aktif. Ternyata begitu saya telusuri, ternyata di kelompoknya ini tidak ada tutor yang bisa ditetapkan sebagai pemimpin. Jadi dalam presentasi dia kurang aktif, kurang mampu mengemukakan ide-idenya, jadi hasilnya kurang maksimal presentasinya. Seperti itu. Berarti bagus sekali ya, yang lihat Ibu Dewi sudah melihat kekurangan Ibu Dewi, yaitu ada kelompok yang kurang aktif gitu ya, dan sudah bisa melihat juga kira-kira penyebabnya napi gitu ya, bahwa penyebabnya adalah menurut Ibu Dewi tadi karena dalam satu kelompok tersebut tidak ada yang bisa menjadi tutor bagi teman-teman yang lain gitu ya. Baik Bu Dewi, mungkin setelah Ibu Dewi melihat kekurangan dan pembelajaran tersebut dan penyebabnya juga ya, Ibu Dewi pasti mempunyai rencana mungkin ke depan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya ya, melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang kita observasi kemarin. Nah, kira-kira rencana Bu Dewi ke depannya seperti apa ya? Terima kasih Pak. Rencana saya ke depannya adalah di sini saya akan mengelompokkan siswa dari nilai ulangan harian. Saya akan mengelompokkan dalam satu kelompok itu siswa yang memiliki tingkat kognitif, yaitu dari pengetahuannya itu seragam. Di masing-masing kelompok itu ada beberapa kelompok yang memiliki tingkat kemampuan dari segi kognitifnya itu seragam. Jadi hasilnya itu kedepannya agar di masing-masing kelompok itu semua memiliki tutor, ada pemimpin dan juga ada yang mampu memimpin diskusinya. Jadi hasilnya nanti siswa lebih termotivasi. Jadi kendala-kendala daripada diskusi itu bisa diatasi dengan adanya keseragaman nilai akademik di masing-masing kelompok, seperti itu. Yaitu selain itu dengan model pembelajaran diskusi kelompok tim Pearson. Itu nanti yang akan saya terapkan. Tapi ini ke tim Pearson Bu Dewi? Tim Pearson itu di mana di masing-masing kelompok ini nanti siswa bisa saling sharing. Ya, ada nanti grup yang saling sharing antara kelebihan daripada grup A dengan grup B, ya,
mereka saling sharing, saling menutupi kekurangan. Apabila di kelompok A ada sebuah masalah, dia tidak bisa menyelesaikan, kelompok B bisa mengcover seperti itu. Jadi bisa saling transfer ilmu seperti itu Kak, di masing-masing kelompok. Jadi diharapkan di sini seluruh peserta, seluruh siswa yang ada di kelas itu nanti nilainya semua di atas KKM. Tetapnya di atas KKM, tidak ada yang remedial seperti itu. Jadi semua mengikuti program pengayaan untuk tindak lanjutnya. Seperti itu. Baik. Yang bisa menangkap Ibu Dewi yang lihat sudah matang sebenarnya merencanakan ya, sudah tahu kekurangan pembelajaran sebelumnya, sudah bisa merencanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya dengan baik saya kira. Nah, mungkin Bu Dewi dalam nanti pelaksanaan kegiatan tersebut kapan kira-kira akan dimulai rencana Bu Dewi tersebut? Terima kasih Pak. Rencananya hari Senin ini dibantu oleh rekan-rekan boga saya, rekan sejawat, yaitu guru boga yang notabene mengajar mapel yang sama dengan saya, itu dasar-dasar kuliner. Oh, berarti Bu Dewi akan laksanakan Senin depan ya, dan juga Bu Dewi akan minta bantuan ya, dengan teman-teman boga gitu ya. Itu namanya kolaborasi ya, teman-teman sama guru boga. Baik, yang kira untuk percakapan pasca observasi ini ya, kita sudah bisa melihat Bu Dewi sudah siap untuk merencanakan kegiatan yang selanjutnya berdasarkan hasil refleksi dari pembelajaran sebelumnya ya. Sudah bisa merencanakan apa yang akan dilakukan di kegiatan pembelajaran selanjutnya dengan baik saya kira. Ya. Baik Bu Dewi, kalau demikian yang kira kegiatan coaching supervisi akademik kita ya, yang mengikuti 3 tahapan mulai dari pra observasi, dan yang sekarang ini pasca observasi sudah berjalan dengan baik ya. Sudah tidak ada masalah lagi. Bu Dewi sudah bisa, nanti yang tinggal tunggu kabar baiknya pada hari Senin nanti. Mudah-mudahan Ibu Dewi bisa melaksanakan rencananya dengan baik, betul ya. Kemudian yang mau tanyakan terakhir, berarti Bu Dewi, apa yang Bu Dewi rasakan setelah rangkaian kegiatan coaching supervisi akademik ini? Terima kasih Pak. Yang bisa saya rasakan, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami, dari kekurangan yang saya miliki. Saya bisa menemukan sebuah solusi sehingga nanti dari solusi itu berdampak kepada kegiatan pembelajaran, siswa lebih aktif dan saya bisa berkolaborasi dengan teman mereka. Itu karo ya. Bu Dewi sudah bisa juga membuat refleksi, merasakan ya, manfaat dari coaching supervisi akademik ini. Ya. Berarti kalau menurut yang Bu Dewi sudah bisa merasakan tersebut, berarti ya coaching supervisi akademik ini sudah berhasil kita lakukan dengan baik ya, karena Ibu Dewi merasakan sendiri manfaatnya ya. Oke Bu Dewi, kalau demikian bisa kita akhiri berarti ya kegiatan coaching supervisi akademik ini. Ngirim kita akhiri dengan Parmesanti. Om Santi 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 Om.